Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Kali ini saya akan membacakan cerita dari Mas Jagat, sebuah cerita tentang pendakian ke Gunung Lawu. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan kalian sudah subscribe dan menekan tombol lonceng pada channel ini, agar selalu update cerita terbaru pada channel ini. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Aku tak paham, kenapa ada banyak orang yang menghabiskan waktu dan uang serta bersusah payah untuk singgah di suatu tempat yang disebut gunung. Tak jarang dari mereka pulang hanya tinggal nama, entah dalam keadaan hilang ataupun celaka selama berada di sana. Sebagai remaja, adrenalinku mudah terpacu untuk menerima tantangan apapun kecuali mendaki gunung. Aku pernah berpikir bahwa itu adalah kegiatan konyol, sampai suatu ketika pemikiranku pun berubah. April 2005, aku duduk menyendiri menatap jalanan di depanku. Hari itu kuliah sedang kosong. Beberapa teman kelas sudah terlebih dahulu pulang. Aku berjalan gontai menuju lobi. Sepertinya pikiranku saat itu sedang jenuh. Sebuah gitar usang kutimang. Sesekali kumainkan dawainya. Aku bersenandung kecil mengusir rasa bosan. Kemudian dari ujung lorong kampus tampak beberapa mahasiswa berjalan ke arahku. Mereka adalah pecinta alam dari berbagai jurusan dan angkatan yang berbeda. Salah satunya bernama Pratiwi, mahasiswi jurusan ilmu sosial tingkat akhir. Aku tak pernah menyukai orang ini. Seharusnya Pratiwi lulus tahun lalu, tapi mungkin akibat bergaul dengan orang yang salah, dia mengurungkan niatnya menyelesaikan kuliah tepat waktu. Konyol menurutku. Jagoan, sapa Pratiwi dengan sinis, diikuti gelak tawa mahasiswa lain yang bersamanya. Aku hanya tersenyum memandang segerombolan remaja yang telat nakal ini. Anehnya justru Pratiwi berjalan mendekatiku lalu duduk di sampingku. Jadi gimana? Mau ikut mendaki nggak akhir pekan nanti? Ucapnya sembari merampas gitar dari pangkuanku. Mendaki? Buat apa? Kalian cuma buang-buang waktu. Jawabku dengan singkat. Alah, gondrong doang. Naik gunung aja takut. Ucap Pratiwi lalu ia bangkit dan berlalu. Ucapan Pratiwi sore itu sungguh mengusik pikiranku. Rasanya ingin kusumpal saja mulutnya dengan lembaran kertas dalam ranselku. Perseteruanku dengan Pratiwi memang beralasan. Bermula saat aku baru menginjakkan kaki di kampus 3 tahun silam sebagai mahasiswa baru dan Pratiwi lah yang bertugas melakukan pembinaan saat ospek. Perempuan bermata coklat itu berhasil mempermalukanku di depan teman-teman seangkatanku. Sebagai imbas dari hal itu, aku pernah sekali bersikap usil kepadanya melalui pentas musik kampus yang aku selenggarakan. Akibatnya, perempuan berwajah sinis itu menangis menahan malu di hadapan ratusan mahasiswa. Penyebabnya adalah ketika aku berhasil mengolok-olok putusnya hubungan Pratiwi dengan Rio, mahasiswi jurusan sastra di kampusku. Bisa dibilang itu adalah hal bibit perseteruanku dengannya.
Oh iya, perkenalkan namaku Jagat, mahasiswa jurusan Visipol Ilmu Komunikasi. Aku adalah mahasiswa biasa. Tak ada prestasi yang menonjol dari diriku selain hanya gemar bermain musik, mengadakan event festival band kampus atau melakukan pertunjukan kecil di kafe-kafe secara gratis, alias tanpa dibayar. Singkat cerita, aku menerima tantangan Pratiwi untuk ikut serta dalam pendakian ke Gunung Lawu. Aku tak suka diremehkan, meski untuk mendaki gunung yang aku sendiri tak pernah memiliki keterampilan apapun terkait hal itu. Sebelum melakukan pendakian, persiapan dan pelatihan kecil dilakukan. Mereka orang-orang yang tergabung dalam himpunan mahasiswa pencinta alamlah yang memberikan pelatihan itu, termasuk Pratiwi. Rasanya sangat aneh, berada dalam satu rombongan dengannya. Dia yang selalu menjadi musuhku, kini satu tujuan denganku, yaitu pulang dari gunung dengan keadaan selamat. Aku enggan memikirkan kesenangan-kesenangan di atas gunung nanti. Yang aku pikirkan, bagaimana aku bisa pulang dengan nyawa tetap di ragaku. Berbagai mitos dan cerita seram telah aku dengar tentang pengalaman beberapa orang yang mendaki Gunung Lawu. Cerita itulah yang membuat kesenanganku di puncak sana seolah tak ada harganya bagiku. Aku lebih memilih berada di zona nyaman, bermain musik dan dikelilingi banyak mahasiswi cantik tentunya. Pelatihan sederhana telah dilakukan. Kini saatnya bersiap menghadapi tantangan alam yang sebenarnya. Aku dan 11 orang lainnya berangkat sepagi mungkin menggunakan bus. Turun di terminal Karanganyar lalu melanjutkan perjalanan dengan menyewa mobil hingga menuju Cemoro Kandang. Perubahan udara sangat terasa setibanya di wilayah perbukitan. Udara begitu dingin meski kami belum menuju pos pertama. "Pakai jaketmu dengan benar," ucap Pratiwi sembari menaikkan resleting jaketku. Aku sempat tertegun ketika dua tangannya menyentuh jaketku ini. Ini adalah kali pertama ia bersikap manis kepadaku. "Kalau di luar sana kamu adalah musuhku. Kalau di sini kita adalah tim. Keselamatan bersama adalah prioritas. Jadi berhentilah bersikap gede rasa." Lanjutnya sambil menepuk bahuku, lalu ia berjalan menjauh untuk berada di rombongan. "Tiwi," aku menyeru kepadanya. Kemudian ia membalikkan badannya dan menatapku. "Apaan?" ujarnya dari jarak beberapa meter di depanku. "Terima kasih," ucapku dengan singkat. Perempuan itu tersenyum mengangkat jempolnya dan segera kembali untuk memberikan pengarahan pada para pendaki pemula sepertiku. Aku masih menatapnya dari kejauhan. Masih terbayang olehku sebuah senyum yang sangat langka dari seorang musuh tercantik dalam hidupku. Perempuan itu bukan hanya menaklukkan alam liar, tapi juga nyaris menaklukkan hatiku dengan singkat dan tanpa perlawanan. Alam pegunungan adalah makhluk Tuhan selain manusia. Jangan pernah mengira kita telah menaklukkan meski hanya sejengkal tanah saja. Karena sejatinya manusialah yang harus pandai menyesuaikan diri dan berguru pada alam. Ada masa di mana alam lebih perkasa dari otak manusia paling cerdas sekalipun. Setelah hampir beberapa jam berlalu, kami tiba di pos 3 yaitu Pengik dengan kondisi jalan yang memutar serta bebatuan yang menanjak. Hal itu berbeda dengan dua pos sebelumnya, yakni Taman Sari Bawah dan Taman Sari Atas, di mana lebih singkat untuk dicapai dengan ketinggian yang tak begitu sulit. Hujan deras mengguyur ketika kami berada di pos 3. Sayangnya akibat curah hujan beberapa hari yang terbilang deras mengakibatkan beberapa pohon lamtoro dan cemara tumbang. Belum lagi longsor ringan yang menutupi akses ke tempat selanjutnya. Aku mendengar ada sedikit gangguan di bawah sana. Sebaiknya aku kembali menjemput rekan-rekan lain, ujar seseorang dalam rombongan ketika kami tengah beristirahat. Ucapannya seketika membuat kami menoleh ke arahnya. Terjadi longsor akibat hujan kemarin, hingga jalur menuju ke sini gak dapat dilalui, lanjut pria itu. Rekan yang lain hanya mengangguk ketika mendengarkan apa yang ia sampaikan. "Shh, dia siapa?" tanyaku berbisik kepada Pratiwi.
"Dia Mas Pandu, senior kita," jawab Pratiwi dengan singkat. Cemoro Kandang adalah salah satu jalur favorit bagi pendaki. Karena di jalur ini hampir semua akses sudah tertata rapi. Perjalanannya pun tak akan lebih sulit dari jalur yang lain. Kami sudah mantap untuk memulai aktivitas melalui jalur tersebut hingga pada pos 2 rupanya rombongan kami yang berisi pendaki pemula itu justru tercecer. Setelah titik sebelumnya yakni pos Taman Sari Atas menuju tempat kami saat ini. Pandu adalah pemimpin ekspedisi ini. Menjadi teladan bagi pendaki lain untuk tetap mendaki dengan selamat meski di jalur yang terbilang lebih mudah dari jalur lainnya. Kebetulan aku, Pratiwi, Raka, dan Puspita berada dalam satu kelompok di bawah komando dan pengawasan Pandu. Hujan lebat siang itu memaksa niat Pandu untuk kembali ke titik awal di mana para pendaki lain kesulitan menyusul kami. Tapi justru Pratiwi yang meminta Pandu untuk terus melanjutkan perjalanan. Sedangkan Pratiwi sendirilah yang kembali pada titik kumpul sebelumnya untuk menyusul para pendaki pemula. "Mas, lanjutin aja, biar aku yang kembali ke titik kumpul. Kita bisa bertemu di pos 2 jika cuaca kembali membaik," ujar Pratiwi kepada Mas Pandu. Permintaan Pratiwi memang beralasan, karena Pandu adalah sosok penting dalam rombongan. Selain itu, pada pos lainnya, pada sisi atas telah ada beberapa orang menunggu kedatangan Pandu. "Aku ikut," ujarku pada Pratiwi. Dia hanya diam memandang lekat ke arahku. "Kamu bisa tiba lebih awal jika sama Mas Pandu, sedangkan aku akan menyusul teman-teman yang masih ada di bawah. Mereka adalah pemula. Kami khawatir terjadi sesuatu saat ada badai," jawab Pratiwi sedikit memberi penjelasan. "Pokoknya aku ikut. Kamu gimana mau melintasi medan berat kalau beban di punggungmu menghambatmu? Jadi biarin aja, aku yang bawa semua peralatan itu, biar kamu mudah menyusuri tebing," ucapku dengan nada memaksa. Pandu dan Pratiwi saling pandang. Terlihat mereka diskusi singkat. Lalu Pratiwi kembali mendekat kepadaku. "Dasar keras kepala. Ya udah, ayo cepetan. Sebelum gelap, kita harus nemuin jalur alternatif mencari mereka," ujar Pratiwi. Sebenarnya aku hanya canggung berada dalam rombongan senior seperti Mas Pandu. Makanya aku lebih memilih kembali bersama Pratiwi untuk menjemput rekan yang lainnya. Meskipun di kehidupan kampus, aku dan Pratiwi adalah musuh. Tapi di sini, ia adalah mentor bagiku. Keikutsertaanku dalam pendakian ini semata-mata adalah memenuhi tantangan dari Pratiwi. Hujan telah mereda. Aku dan Pratiwi berpamitan pada rekan yang lain untuk kembali menyusul rekan-rekan pendaki pemula yang masih berada di antara pos 1 dengan pos 3. Dan setelah mempersiapkan diri, kami pun kembali turun menyusuri jalanan berbatu yang licin. Aku sengaja membawa tas ransel yang lebih besar agar Pratiwi tak kelelahan sehingga ia dapat berkonsentrasi mencari jalan yang tepat. Tanpa terasa nyaris 2 jam kami berjalan. Langit yang kian gelap memaksa aku dan Pratiwi berhenti untuk beristirahat dengan mendirikan tenda di sebuah tanah lapang. Kemudian Pratiwi memasang senter seperti memberikan kode kepada siapapun yang berada di bawah tentang keberadaan kami. Itu lazim. Meski pada cuaca tertentu, sorot lampu senter tak dapat menembus kabut yang begitu tebal. Cuaca sudah terasa sangat dingin, meski matahari bersinar dengan terang. Ternyata begitu malam menjelang, udara dingin tersebut terasa menjadi lebih dahsyat berkali-kali lipat. Membuat api unggun adalah salah satu cara agar tubuh kami tetap hangat. Asap yang mengepul pada ketinggian tertentu juga bisa menjadi pesan bagi pendaki lain untuk mengetahui keberadaan kami. Setelah tenda dan api unggun selesai dibuat, Pratiwi duduk menghadap api unggun sambil menghangatkan tangannya yang terlihat keriput akibat hawa dingin. Sedangkan aku terus mengumpulkan bara agar tak merembet kemana-mana. Sedari awal kami memang sedikit berbicara. Pratiwi merebahkan diri di dalam tenda, sedangkan aku tepat berada di mulut tenda. Ada rasa canggung di antara kami untuk mendekat atau saling berbicara. "Aku tidur duluan ya. Setelah itu nanti gantian aku yang jaga,"
ujarnya sambil memendamkan diri pada matras tebal yang berfungsi sebagai kantung tidur. Malam itu suasana begitu hening. Aku duduk menghadap sisi bawah gunung ini. Takjub dan senang berada di alam liar. Tak ada lampu atau kasur tebal seperti di rumah. Namun berada di alam terbuka menciptakan ketenangan tersendiri bagiku. Untuk mengusir bosan, aku terus bergerak ke sana kemari mengumpulkan ranting kering agar bisa membuat api terus menyala. Namun tiba-tiba dari pekatnya malam terlihat sebuah benda mirip bola yang terbang dengan nyala api yang begitu terang. Aku kaget bukan main, mencoba memperhatikan sekali lagi di mana benda itu jatuh. Ataukah hanya aku yang salah lihat? Namun setelah sekian menit mencari, tak juga ketemu. Aku segera kembali pada api unggun depan tenda. Kayaknya ada yang ngacak-ngacak kayu bakarku nih, gumamku dalam hati. Tiba-tiba saja terdengar suara kokok seperti ayam. Suara itu terdengar dari balik pepohonan. Aku mendekat untuk tahu suara itu berasal dari hewan apa. Wah, ada ayam hutan, bisa dipanggang nih. Gumamku merasa girang ketika dari balik pepohonan terlihat sekumpulan anak ayam beserta induknya. Aku bangkit mengambil pisau dan segera memburu ayam-ayam itu. Sepertinya Pratiwi akan senang jika aku bakar untuknya juga. Aku terus mendekat menghampiri sekumpulan ayam itu. Namun anehnya, semakin aku mendekat, ayam-ayam itu semakin menjauh hingga pada sebuah tanah yang lebih lapang. Kemudian ayam-ayam itu pun berhenti. Nah, dapat. Ujarku merasa senang. Seekor ayam tak terlalu besar berhasil aku tangkap. Dengan sigap aku menjinjing ayam itu untuk aku sembelih di dekat tenda. Aku berjalan kembali menuju tenda yang berjarak sekitar 100 meter dari tempat sebelumnya. Namun ada sedikit perasaan aneh ketika ayam yang aku bawa tadi perlahan terasa semakin berat, hingga aku tak sanggup untuk membawanya. Waduh, kenapa jadi berat ya? Tanyaku dalam hati. Akhirnya aku menengok pada ayam dalam rangkulanku itu. Dan seketika aku menjerit ketakutan. Seekor ayam hutan yang aku jinjing tadi berubah menjadi sepotong kepala lengkap dengan rambutnya. Segurat wajah menyeramkan jelas terlihat. Taring tajam mencuat menembus pipi. Mata merah bagai bara serta aroma busuk tak terkira. Sontak kepala itu aku lempar sejauh mungkin. Namun anehnya, kepala itu menggelinding kembali ke arahku bagai bola yang memantul. Dan tiba-tiba makhluk itu pun mengeram. Wi, Tiwi, tolong! Jeritku spontan sambil menyilangkan tangan saat potongan kepala itu melesat seperti ingin mengoyak wajahku dengan taring tajamnya. Sebuah tendangan keras berhasil menghalau makhluk ganjil tersebut. Terlempar jauh ke dasar jurang. Aku menurunkan tangan, membuka mata dengan perlahan. Seorang perempuan dengan hijab dan jaket berwarna krem berdiri membelakangiku. Tiwi, ujarku. Perempuan itu kemudian menoleh. Tiwi, hei, nama aku Rinjani. Kamu baru saja mengusik salah satu makhluk penghuni gunung ini. Lain kali berhati-hati, ucap perempuan berhijab itu. Rinjani. Dari pintu tenda terlihat Pratiwi terbangun, menyapa seseorang yang sedang berdiri bersamaku. Aku masih tertegun melihat dua perempuan hebat di alam liar ini, Rinjani dan Pratiwi. Meski aku tak begitu kenal, setidaknya reputasi mereka di dunia pendakian telah kudengar sebelumnya. Dengan kedatangan Rinjani, kini aku dan Pratiwi lebih mantap untuk mencari teman-teman lain yang tersesat. Melihat keakraban Rinjani dan Pratiwi membuatku sedikit tenang, berada di belantara lawu ini. Aku telah banyak mendengar tentang pendaki perempuan yang bernama Rinjani dari mulut mahasiswa yang tergabung dalam Mapala. Aku memutuskan untuk menjauh tanpa ingin mengusik dua orang itu. Berada di dekat api unggun yang hangat membuat rasa kantukku tiba-tiba memuncak.
Letihnya perjalanan ini begitu terasa, karena mendaki gunung adalah hal baru bagiku. Dan akhirnya aku pun tertidur beberapa menit kemudian. "Jagat, bangun, pindah ke dalam tenda, biar aku yang gantian jaga." Aku membuka mata dan mendapati Pratiwi jongkok di hadapanku. Tangannya masih menarik-narik jaketku agar aku segera bangun. Aku bersandar pada sebatang pohon yang tumbang, memandang sekitar tenda lalu menatap heran Pratiwi yang tengah bersiap untuk berjaga. "Rinjani di mana?" tanyaku pada Pratiwi. Pratiwi menatapku dengan heran. Kemudian ia mendekat, ingin agar aku mengulangi ucapanku. "Rinjani." Pratiwi menyebut nama itu dengan mimik wajah yang bingung. "Kamu nyebut Rinjani barusan. Dari mana kamu tahu tentang dia?" lanjut Pratiwi dengan bingung. Ini apa-apaan sih? Bukannya kamu tadi ngobrol sama dia di situ?" tanyaku memperjelas suasana. "Apa? Jagat, kita hanya berdua di tempat ini. Saat aku bangun, aku ngelihat kamu tidur dengan menjauh dari api unggun. Apa kamu mimpi?" Pratiwi kembali bertanya. "Sumpah, aku benar-benar ngelihat kamu sama perempuan yang bernama Rinjani itu berbicara tadi." Aku kehabisan kata-kata untuk menjelaskan apa yang aku alami tadi. Aku diam, mencoba mengingat peristiwa yang terjadi sebelum aku tertidur tadi. Kini aku pun mulai ragu. Apakah aku tadi hanya bermimpi bahwa ada perempuan bernama Rinjani datang di kemah kami? Pratiwi yang masih melihatku seperti orang linglung mencoba menyadarkanku. Sebuah gelas teh ia sodorkan, lalu duduk di hadapanku sambil membenahi bara api unggun yang mulai pudar. Sesaat Pratiwi terdiam, lalu ia menarik nafas panjang. "Rinjani adalah perempuan hebat. Ia pendaki yang tangguh. Tapi 3 tahun silam, sebuah kebakaran hebat terjadi di hutan ini. Rinjani yang sedang membantu beberapa pendaki yang tersesat justru malah terjebak dalam kobaran api. Jasadnya ditemukan dalam sebuah gua kecil di tepi jurang sisi timur gunung ini. Bahkan Rinjani gak kenal aku, karena semasa tragedi itu aku adalah mahasiswa baru yang belum pernah mendaki ke gunung sama sekali." Pratiwi berbicara panjang lebar, menjelaskan tentang siapa sosok perempuan bernama Rinjani. Tiba-tiba bulu kuduku meremang saat mendengarkan Pratiwi berbicara. Ada hal aneh yang aku alami. Belum ada 12 jam aku di sini, tapi sudah mengalami hal ganjil. Aku bangkit dan berjalan beberapa meter ke depan, menghela nafas panjang. Kejadian tadi seperti benar-benar aku alami. Apakah ini yang aku temui baru saja adalah arwah Rinjani? Atau hawa dingin pegunungan ini yang membuat aku berhalusinasi? Pratiwi kemudian memintaku untuk tidur di dalam tenda, bergantian berjaga dengannya, namun aku menolak. Entah kenapa sejak kejadian itu aku merasa amat cemas. "Wi, aku nemenin jaga kamu aja ya malam ini. Aku memiliki fobia di tempat sempit. Jadi biarin aku di sisi api unggun aja," pintaku pada Pratiwi. Pratiwi menatapku dengan heran. Entahlah, di alam liar ini aku nyaris kehilangan keberanianku. Rasa angkuh yang selama ini aku sandang mendadak luntur begitu saja di hadapan perempuan bernama Pratiwi. Aku hanya menyalakan rokok dan kemudian menyeduh kopi, berharap kepanikan tak terus menyelimutiku. Pratiwi tersenyum redup. Ia mengambil beberapa sosis yang dia siapkan di tas untuk kami berdua makan. "Banyak mitos tentang Gunung Lawu. Kita bukan satu-satunya makhluk di tempat ini. Mending sekarang kamu istirahat aja. Besok kita lanjutin pencarian yang lainnya," ujar Pratiwi kepadaku. "Kalau boleh tahu, kamu kenapa senang banget sih daki gunung? Bukannya sebagai perempuan, kamu bisa menemukan hobi lain di luar sana?" tanyaku mencoba mengakrabkan diri. Pratiwi kembali memandang lekat ke arahku.
Dia diam beberapa saat. Tatapannya kosong menatap kobaran api unggun di depan kami. Namanya Anggoro. Dia adalah kekasihku. Hubungan kami sudah sangat serius. 2 tahun lalu kami mendaki gunung bersama. Sayangnya ia gak pernah kembali. Hilang menyatu di belantara ini. Aku ingat satu pintanya sebelum beberapa jam hilang, agar sudi mengunjunginya lagi di gunung ini untuk mendoakannya. Air mata Pratiwi perlahan menetes. Sesegera mungkin perempuan ini menghapusnya. Aku terlihat canggung, tak tahu harus berbuat apa. Aku hanya mengusap pundaknya dan mengucapkan bela sungkawa atas hilangnya sang kekasih Pratiwi yang sangat ia cintai. Tanpa terasa pagi pun menjelang. Aku membuka mata kala suara merdu burung-burung bernyanyi riang. Pratiwi yang sudah terbangun sejak tadi pagi tampak bugar. Wajahnya terlihat bersih seperti habis mandi. Pergilah ke sana, cuci muka. Di balik batu itu ada mata air yang cukup menyegarkan tubuhmu. Ujar Pratiwi sambil mengemas beberapa barang untuk dimasukkan kembali ke dalam ransel. Aku kemudian bangkit dan menuruti ucapannya. Sebuah mata air kecil memancar jernih. Namun saat tengah asik aku membersihkan diri, tampak tak jauh dariku sebuah benda berkelip menyilaukan mata. Aku mendekat dan meraih benda itu, yang merupakan sebuah kalung dengan bandul berupa inisial. Wi, Tiwi, lihat ini. Aku berseru pada Pratiwi memperlihatkan benda yang aku temukan barusan. Pratiwi menerima benda itu dan mengusap beberapa bagian yang tertutup debu dan tanah. Rinjani, gumamnya. Kalung dengan inisial huruf R ini adalah milik Rinjani. Astaga, apa ini pesan dari dia untuk kita? Tapi apa? Pratiwi berbicara sendiri. Kini Pratiwi menghampiriku lagi. Cepat balikin benda ini. Jangan ambil apapun di gunung, ucap Pratiwi kepadaku. Aku merasa bingung, tak tahu apa yang dipikirkan Pratiwi. Kenapa ia memintaku mengembalikan benda ini pada tempat sebelumnya? Bukankah ini bisa aku gunakan sebagai kenang-kenangan? Tanpa sepengetahuan Pratiwi, aku justru menyimpan rapi kalung itu dalam saku celanaku. Meski ada perasaan tak enak, tapi benda itu tetap saja aku simpan. Aku kembali pada Pratiwi dan kami siap untuk menuju titik pencarian rekan kami yang mengalami masalah. Kami berjalan menuruni jalan berbatu menuju pos 2 di Taman Sari Atas. Perjalanan ini terasa begitu sulit meski sebenarnya kami tak sedang melawan gravitasi bumi. Tapi jalan yang licin akibat hujan juga kabut tebal di pagi hari yang menyulitkan pandangan. Setelah berjalan sekitar 40 menit, kami tiba di sebuah tanah yang sedikit lapang. Kami sempat berhenti beberapa saat karena ada 2 jalur yang bercabang. Coba lihat, mungkin mereka udah sampai sini, ujarku sambil menunjuk suatu arah. Terlihat jejak kaki di sekitar tempat kami berdiri. Jika dilihat dari ukurannya, mungkin jejak kaki 4 atau 5 orang. Kemudian Pratiwi mengamati jejak itu dengan seksama. Jejak ini ada sekitar 6 jam yang lalu. Beberapa jejak kaki terlihat berjalan acak kayak kebingungan. Terus ranting-ranting patah di sana menandakan bahwa mereka berupaya meninggalkan jejak. Ujar Pratiwi menganalisa keadaan. Pada sisi jalan lainnya, jejak kaki itu terlihat berpencar. Sebagian ke arah timur dan sebagian lagi ke arah barat. Pratiwi kemudian mengambil kompas untuk menentukan arah. Namun sepertinya kompas tak bisa bekerja maksimal akibat gaya magnet beberapa batu besar. Aku berjalan beberapa meter memeriksa tiap jalan tersebut, berharap menemukan petunjuk. Wi, mending kita ke sana, ajakku ketika melihat jejak kaki yang lebih dominan tersebut. Tunggu dulu. Jika orang berada di tengah hutan dalam keadaan tersesat, maka otak mereka akan memberi perintah untuk berjalan seperti jarum jam,
yakni memutar ke arah kanan. Padahal belum tentu itu arah yang salah. Ada jurang terjal, juga risiko batu longsor saat hujan deras seperti ini. Mereka yang berjalan ke arah kiri nggak usah kita cemaskan, karena mereka berada di jalur yang tepat. Jika nggak ada kendala, mereka yang berjalan di jalur kiri akan sampai di pos 3, di mana Mas Pandu dan kawan-kawan udah menunggu di sana. Kalau gitu, mending kita sisir jalur yang menuju barat atau arah kanan ini, ujar Pratiwi dengan mantap. Aku hanya mengangguk meski bingung. Pratiwi terlihat mematahkan beberapa ranting kecil lalu menjepitkannya pada dahan pohon di sisi jalan. Mereka akan melihat jejak ranting yang aku tinggalkan. Jika kita mengalami masalah, maka orang-orang akan mudah menemukan kita. Kalau gitu kita lanjut ke sana. Lanjut Pratiwi sambil berjalan beberapa meter di atasku. Aku hanya tertegun mendengar ucapan Pratiwi barusan. Masalah? Tanyaku dengan cemas. Pratiwi kemudian menoleh ke belakang. Ia tersenyum dan memberi semangat agar aku tak menyerah. Tolong, tolong. Jeritan terdengar menggema di pepohonan besar di sisi gunung. Kamu dengar itu? Ada yang minta tolong? Ucapku sambil menarik jaket Pratiwi. Pratiwi berhenti sejenak. Ia menunggu suara itu muncul lagi. Tolong! Jeritan panjang terdengar untuk kedua kali. Wi, apa yang harus kita lakukan? Mereka butuh pertolongan, ujarku kepadanya. Jalan terus, jangan terkecoh. Tetap perhatikan langkah kamu, ucap Pratiwi seraya tetap berlalu. Beberapa menit kemudian kami berhenti di sebuah cekungan batu. Pratiwi tampak duduk dan meminum bekal air yang ada pada ranselnya. Jangan terkecoh sama apapun. Misi kita adalah mencari rekan kita yang tersesat. Suara minta tolong atau rintihan kadang memang terdengar di hutan ini. Abaikan aja hingga kita benar-benar yakin sumber suaranya, ujar Pratiwi yang menjelaskan. Kami berjalan nyaris 3 jam tanpa menemukan petunjuk apapun terkait keberadaan teman kami lainnya. Waktu menunjukkan sekitar pukul 5 sore. Kami memutuskan untuk berhenti. Kabut tebal di ujung sana bisa amat menyesatkan. Pratiwi meletakkan beberapa barang ke tanah. Kemudian ia amati tempat kami berhenti untuk meyakinkan kalau kami aman. Dan Pratiwi mendekat pada sebuah akar kayu raksasa yang berongga. Kita bermalam di sini. Cekungan ini akan menghambat halimun pada malam hari. Jadi tubuh kita tetap aman. Udara yang dingin bisa sangat berbahaya bagi pernafasan, ujar Pratiwi. Kami tak mendirikan tenda, karena rongga akar kayu yang menjorok ke tanah ini cukup untuk kami berdua beristirahat nantinya. Hal itu cukup beralasan karena jika terjadi longsor, maka pohon ini akan menghambat benturan benda dari atas seperti batu kecil atau tanah. Pohon ini terlihat besar. Hal itu menandakan bahwa pohon ini telah berdiri lama, mungkin puluhan tahun, dan telah menghadapi banyak gempuran dari sisi atas bukit.